Alhamdulillahillazi bini'mati tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi wa ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil dengan panggilan kasih sayang. Dipanggil dengan panggilan Rahman. Bagaimanapun kehidupan yang tengah kita jalani, seperti apapun kondisi dan situasi kehidupan yang sedang kita hadapi, seberapapun berat ujian dan cobaan yang sedang menimpa pada diri kita, ada yang mungkin hadir pada siang ini di dalam rumah Allah yang sedang bermasalah dengan istrinya, ada yang sedang bermasalah dengan keluarganya, ada yang bermasalah dengan anaknya, ada yang bermasalah dengan orang tuanya. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya masalah, karena dunia ini adalah tempatnya masalah. Berani datang ke dunia berarti kita harus sanggup untuk memikul segala macam masalah yang tengah kita hadapi. Maka Allah panggil seberat apapun musibah, sebesar apapun cobaan, sebesar apapun problem dan masalah yang tengah kau hadapi, datang ke rumah Allah, bersimpuh sujud di hadapan Dia, maka serahkan dan sandarkan segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini berapa banyak orang yang sehat, bahkan jauh lebih sehat dari kita. Ada yang sehatnya luar biasa, tidak ada penyakit satu apapun, badannya besar, ototnya besar, suaranya menggelegar. Tapi apa beda mereka dengan kita? Kata ustadz, kata kiai, kata ulama, sehat itu adalah rahmat dan nikmat dari Allah. Ya, benar, sehat itu memang datangnya merupakan nikmat dari Allah. Tapi ingat, sehat akan menjadi nikmat kalau dia dibarengi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat akan berubah menjadi nikmat kalau dia ada dipakai untuk bertakarubkan diri kepada Allah dan beribadah kepada Allah, baru dia disebut dengan nikmat. Tapi kalau sehat yang sedang kita pakai tidak ada rasa takut kepada Allah dan tidak pernah dipakai sehat itu untuk menghadap mentakarubkan diri kepada Allah, maka nikmat itu akan berubah menjadi laknat yang paling mengerikan. Laknat bukan sesuatu yang aib, laknat bukan sesuatu yang hina, laknat bukan sesuatu yang menimpa kita terlalu amat besar. Tapi banyak juga laknat yang diberikan Allah tapi bersampulkan dan berbungkuskan nikmat. Itulah yang disebut Allah dalam Al-Quran istidraj. Sampulnya nikmat.
tapi isinya adalah azab ataupun laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini berapa banyak orang yang diberikan Allah kesehatan, diberi Allah kesempatan hidup, diberi Allah nikmat yang tiada tara, rezeki yang melimpah ruah, tapi tidak dipakai untuk mentakarubkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai seorang laki-laki yang balik berakal dan mengaku beragama Islam, Nabi SAW sudah menjelaskan kepada kita, iza azanu azin fi yaumil jum'ah, ketika suara azan sudah dikumandangkan pada hari Jumat, haramun amal, diharamkan untuk bekerja, berbuat apapun kecuali hanya untuk datang ke rumah Allah. Panggilan ini tidak setiap saat. Panggilan yang seperti ini tidak diminta oleh Allah setiap waktu. Seperti ini tidak setiap hari. Tapi Allah hanya memanggil kita seperti ini hanya sekali dalam sepekan, hanya sekali dalam seminggu. Itu pun kadang kita tidak mau mendatangi panggilan Allah itu. Agaknya apa yang hendak kita mau pertanggungjawabkan nanti ketika kita berada di alam barzah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mesti menyadari, kita mesti memahami, mati bukanlah sesuatu yang tidak pasti. Mati bukanlah sebuah dongeng dan cerita pengantar tidur belaka. Itu semua adalah sesuatu yang pasti. Boleh hari ini orang berkata mati itu adalah cerita. Boleh hari ini orang berkata akhirat, alam barzah, alam kubur itu hanyalah dongeng pengantar tidur belaka. Sementara yang nyata itu adalah dunia yang sedang dan tengah kita hadapi di depan mata. Tapi ingat, besok ketika badan sudah terbujur kaku, tiada daya dan upaya berada di dalam liang lahat, di situ baru mulut akan mengatakan ternyata dunia hanyalah sepenggal cerita, sementara akhirat itulah yang nyata di depan mata. Kalau kita mau bercerita tentang akhirat, saudaraku, sama seperti bayi yang tengah berada di dalam rahim ibunya, seperti seorang bayi yang berada dalam kandungan ibunya. Lalu kita katakan kepada bayi tersebut, ini adalah mata. Mata gunanya untuk melihat. Untuk apa bagi bayi yang berada di dalam perut ibunya mata, sementara perut itu sangat gelap, gulita, tiada cahaya? Lalu kita katakan kepada mereka, ini adalah tangan. Tangan gunanya untuk memegang. Ini adalah kaki. Kaki gunanya untuk melangkah. Untuk apa bagi bayi yang berada di dalam kesempitan dan kegelapan perut ibunya? Tak ada bagi mereka gunanya mata. Tidak berguna bagi mereka gunanya tangan dan kaki. Tapi ingat, ketika bayi itu keluar dari perut ibu wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum, ketika mereka keluar dari perut ibunya, baru bayi itu sadar, ternyata mata gunanya untuk melihat, tangan gunanya untuk memegang, kaki gunanya untuk melangkah. Seperti itu jugalah keadaan kita hari ini di dunia ini, saudara. Hari ini kita tidak tahu untuk apa kita datang ke masjid sholat Jumat sekali sepekan. Hari ini kita tidak tahu untuk apa gunanya kita bersedekah, berinfak, berwakaf. Untuk apa gunanya kita puasa Senin Kamis Ramadan. Untuk apa gunanya kita sholat 5 waktu, sholat sunnah, duha dan tahajud di tengah malam. Tak tahu kita gunanya. Tapi nanti ketika berada di alam barzah, baru kita menyadari inilah gunanya ibadah yang selama ini kita lakukan semasa hidup di dunia. Maka boleh hari ini orang tak percaya dengan akhirat, boleh hari ini orang tak percaya dengan dunia akan kiamat, boleh hari ini orang tidak percaya dengan azab kubur. Tapi ingat, ketika mereka yang berada di alam kubur, percaya ataupun tidak, mereka akan mengalami masa itu sendiri. Bukankah Allah sudah banyak mengingatkan kita di dalam Al-Quran tentang penyesalan jenazah di dalam kubur?
berteriak, berpekikan setiap hari, minta ingin kembali ke dunia, minta mereka ingin dipulangkan dan dihidupkan lagi. Tidak satu dua ayat Allah sudah berikan penjelasan itu kepada kita. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk kita renungi, dan gunanya untuk kita tidak menjadi jenazah yang menyesal nanti di akhirat. Itu gunanya Allah berikan kepada kita penjelasan Al-Quran yang menceritakan bagaimana seorang mayat berada di alam barzah, bermandikan dengan keringat, berteteskan air mata darah, ingin kembali ke dunia. Tapi kata Allah, itu tidak akan pernah kembali. Sama kata orang Melayu, kalau layar sudah terkembang, bersudut kita berpantang. Kalau layar sudah terkembang, maka tidak ada lagi untuk kata kembali pulang. Kalaulah badan sudah terbujur kaku di dalam liang lahat, sudah dihimpit dengan tanah, beralaskan tanah, berdindingkan tanah, lalu ditutup dengan papan, dimasukkan orang tanah berjimpun, dipijak orang supaya padat, maka tidak ada lagi kata untuk kembali hidup ke dunia. Cerita hanya menjadi kenangan, nama hanya akan menjadi sebutan oleh orang yang kita tinggalkan. Ketika itu, apa yang bisa menolong di hadapan Allah? Mana anak, mana istri, mana rumah, mana harta yang sudah kita cari semasa hidup di dunia? Ada orang mencari harta pagi petang, ada yang pergi pagi pulang pagi, ada yang pulang pergi pagi pulang malam untuk mencari sesuap nasi. Kita manusia ini aneh, saudaraku. Ada orang mencari nafkah untuk makan, mencari makan, tapi gara-gara mencari makan lupa untuk makan. Orang datang ke rumah sakit, sakit lambung, mak akut. Kenapa? Karena lupa makan. Kenapa? Karena ingin mencari makan. Inilah kita manusia, mencari harta pagi petang siang malam, tunggang langgang lintang kukang, tapi tak sempat untuk makan. Untuk di dunia saja pun kita tidak sempat menikmati, apatah lagi kita sudah meninggalkan dunia ini. Mau tidak mau, dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Sakingkan cintanya kita dengan dunia, lalu kita tidak mau meninggalkan dunia, maka dunia itu yang akan pergi meninggalkan kita. Maka oleh karena itu, datang ke rumah Allah pada siang ini tidak sebagai tamu kehormatan. Kita datang ke rumah Allah siang ini bukan sebagai tamu undangan. Kalau kita datang sebagai tamu undangan, tamu kehormatan, kita akan disambut dari luar pintu, dipersilahkan masuk ke dalam, di dalam disambut dengan duduk di atas sofa kursi yang mewah. Tapi hari ini kita tidak datang sebagai tamu kehormatan, saudaraku. Kita datang bukan sebagai tamu undangan, kita datang hanya sebagai seorang hamba yang sedang menghambakan diri kita kepada Allah. Masuk ke masjid tidak disambut, duduk di dalam, di atas lantai. Nanti di dalam solat kita akan menempelkan jidat kita, jidat yang paling tinggi, yang tidak bisa dipegang oleh sembarangan orang. Nanti di dalam solat, jidat itulah yang akan kita tempelkan ke atas lantai, lantai yang hina, diinjak telapak kaki. Disitulah kita tempelkan barang yang letaknya paling atas, akan kita letakkan di atas lantai yang paling rendah. Lalu ketika itu baru kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha suci Allah, tidak ada yang layak disembah kecuali Dia. Di situ kita mentakurukkan diri kita kepada Allah. Kita hanyalah seonggok daging yang akan berubah menjadi bangkai. Kita bukan siapa-siapa, dan kita bukan apa-apa tanpa daya dan upaya dari Allah. Selalu kita mengucapkan dengan lidah kita, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan daya dan upaya dari Allah. Hidup mati ada di dalam genggaman kekuasaan Allah. Nafas, tarikan nafas lalu kita buang, semua berada dalam genggaman kekuasaan Allah. Maka hari ini Allah panggil kita datang sekali dalam sepekan untuk mendekatkan diri kita kepada Dia, untuk menceritakan dan menyampaikan segala keluh kesah,
atas musibah dan ujian yang tengah kita hadapi, maka jangan pernah berputus asa dalam mentakarubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hidup ini hanya sebentar, saudaraku. Hidup ini hanya sementara. Nanti akan sampai pada masanya kita akan pergi meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Hidup seperti menunggu giliran, saudaraku. Giliran kapan kita akan dipanggil, siap tidak siap, mau tidak mau, kalau jadwalnya sudah datang, kita akan pergi kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua orang kembali kepada asal mula jadi, yang ruh datangnya dari Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhihi, ruh itu ditiupkan Allah ke dalam jasad, maka ketika ajal sudah sampai, ruh akan kembali pulang ke asal mula jadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Daging, tulang, kulit itu semua asalnya dari tanah, maka akan dikubur dan hancur melebur dengan tanah. Yang tanah kembali kepada tanah, yang dari Allah kembali kepada Allah. Semuanya tidak ada yang tersisa. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Kita hanya akan tinggal nama yang akan dikenang orang sepanjang hayat selagi mereka ingat dengan kita. Mudah-mudahan hendaknya di saat kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan pertanggungjawaban segala tindak tanduk kehidupan di dunia ini, tentu dengan amal ibadah dan amal soleh, mentakarubkan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita bawa mati kecuali hanya amal ibadah dan kebaikan semasa kita hidup di dunia. Terus berbuat baik, terus beramal, dan teruslah beribadah, karena mati tak pernah kita ketahui kapan datang dan masanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim, fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwal ghafurur rahim.